Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ali, NIM 0538333379 dari UPBJJ Jakarta. Pada kali ini saya akan menunjukkan hasil praktik dari tugas 2 mata kuliah basis data. Oke, oke, untuk tugasnya sebagai berikut. Jadi kita di eh, tugas kita adalah membuat database, membuat struktur tabel berdasarkan IRD yang ada di soal. Jadi berdasarkan IRD ini kita mempunyai tiga entitas kuat ya. Jadi ada dokter, administrator, dan pasien. Kemudian dokter admin, daftar, kemudian pasien, dokter admin, daftar, dan pasien dokter adalah entitas pembantu. Jadi sebagai tabel pembantu yang digunakan untuk menyimpan relasi many to many. Seperti itu. Oke. Jadi untuk eh, step pertama, mungkin kita buat tabelnya dulu. Jadi kita create database, create database-nya dulu ya. Sorry, bukan create tabel, create database rumah underscore sakit. Oke, sudah tercreate. Kemudian kita masuk ke dalam database tersebut. Kita menggunakan use underscore sakit. Oke, kita sudah berada di dalam database rumah sakit. Bisa dilihat dengan dengan uh, info ini. Jadi ada MariaDB rumah sakit, berarti kita berada di database rumah sakit. Oke. Untuk kita buat uh, tiga tabel utamanya dulu. Jadi ada tabel dokter, pasien, dan administrator. Sebelumnya saya sudah membuat scriptnya terlebih dahulu, jadi saya tinggal copy paste saja. Jadi kita buat tabel dokter terlebih dahulu dengan ID integer dengan length maksimal 3 sebagai primary key dan auto increment. Auto increment berarti dia ID-nya berurutan dari 1, 2, 3 ketika dia ada data yang masuk. Kemudian nama dokter parter 30, alamat dokter parter 100, nomor HP parter 15, spesialisnya parter 30, tanggal lahir kita menggunakan tipe data date, kemudian waktu kerja menggunakan varchar 100. Oke, sudah muncul query oke, berarti sudah masuk tabelnya, sudah tercreate. Kemudian kita buat tabel pasien. Oke, sama seperti tabel dokter, kita menggunakan ID integer dan auto increment. Kemudian nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP. Oke, kemudian untuk entitas kuat terakhir itu ada tabel administrator, punya ID, nama admin, dan waktu jaga. Oke, kemudian kalau kita refresh di belakang, saya menggunakan tools Datagrip untuk sebagai database explorer-nya. Karena saya sudah cukup terbiasa dengan tool ini. Berarti sudah muncul database rumah sakit. Di tabelnya ada 3, administrator, dokter, dan pasien. Tabelnya masih kosong. Oke, kemudian kita buat uh, tabel-tabel many to many untuk menampung relasinya. Jadi di sini ada tabel dokter admin untuk menghubungkan dokter dan tabel dokter dan tabel administrator. Jadi di tabel ini mempunyai ID sendiri, kemudian ada ID dokter dan ID admin.
Untuk sementara ini kita tidak menggunakan primary key terlebih dahulu, foreign key terlebih dahulu, karena foreign key-nya nanti akan di setup setelah semua tabel telah dibuat seperti itu. Oke, kita buat tabel dokter admin, kemudian kita buat tabel pasien dokter. Oke, di tabel pasien dokter ini ada tambahan dua field tambahan ya. Jadi ada waktu periksa, jadi kapan pasien itu diperiksa oleh dokter, dan resep dari penyakitnya apa. Kemudian ada tabel terakhir, itu adalah daftar. Oke, tabel daftar cuman ada ID admin dan ID pasien aja. Oke, so kita coba munculkan tabelnya apa saja. Tables sudah muncul, kemudian di database explorer-nya juga sudah muncul. Ada administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Oke, kemudian untuk tabel diagramnya ini karena belum ada relasi, jadi masih seperti ini, jadi masih terpisah satu sama lain. Oke, kemudian kita akan buat relasinya dari menggunakan tool data grid ini. Bisa kita ke tabel daftar terlebih dahulu, kita modifikasi, dan kita tambahkan foreign key di sini. Karena daftar mempunyai dua field, ID admin dan ID pasien, kita mulai mungkin dari admin dulu. Di admin FK, target tabelnya kita isi administrator, kolomnya kita pilih ID admin, kemudian targetnya berarti ini primary key di tabel asalnya, kita pilih ID di sini. Kemudian kita tambah satu foreign key lagi, daftar pasien FK, target tabelnya di tabel pasien, kolom name-nya ID pasien, dengan target kolomnya ID dari pasien ya. Kemudian kita klik OK, kita coba refresh diagramnya ya. Diagram belum muncul, mungkin perlu di refresh terlebih dahulu. Oke, diagram tidak muncul. Oke, seperti ini. Jadi masih 3 tabel ya yang kita hubungkan, jadi pasien, administrator, dan dihubungkan oleh tabel daftar. Oke, kita lanjutkan. Untuk relasi selanjutnya adalah kita coba ke pasien dokter dulu mungkin ya, sesuai di sini tadi sudah kita melakukan relasi untuk tabel daftar, kemudian kita coba lakukan untuk tabel pasien dokter. Oke, tabel pasien dokter, kita modify table, tambahkan foreign key, kita coba kasih nama dokter FK untuk foreign key yang ke tabel dokter. Kolom name-nya di tabel ini ID dokter, kemudian targetnya di tabel dokternya adalah ID. Tambahkan lagi, tadi sudah dokter FK, kita tambahkan pasien FK. Di pasien, target name-nya ID. Untuk tabel terakhir dokter admin, kita buat foreign key-nya
kasih nama dokter admin dokter untuk ke tabel dokter di sini. ID dokter, kemudian target name-nya ID, dan tambah satu lagi admin. Targetnya ID, kita coba eksekusi, sudah. Kemudian kita coba cek diagramnya. Nah, di sini sudah terrelasi semua antara tabel admin, ada dokter admin dengan tabel dokter, kemudian ada tabel daftar yang berrelasi dengan pasien, dan ada pasien dokter di sini. Oke, sekian tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.